Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita meneruskan tentang komunikasi perlindungan, terutama bagaimana sih kita memperbaiki regulasi sistem perlindungan konsumen yang ada di Indonesia, gitu kan. Dan ini menjadi semacam bagaimana arah, saran, rekomendasi, dan kebijakan untuk perbaikan dalam perlindungan konsumen di Indonesia dalam perspektif komunikasi perlindungan konsumen. Misalnya kita melihat berdasarkan data pengaduan konsumen ya di tahun 2017 sampai 2025 itu menunjukkan bahwa khususnya itu terjadi lonjakan yang cukup tajam ya sebanyak 11.135 kasus ya kan. 1.305 kasus pengaduan itu terutama yang tercatat di BPKN ya, di Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Khusus untuk tahun 2024 itu angkanya cukup tinggi dari 1.802 dan paling tinggi itu di 2021 itu sampai 3.256. Walaupun sebenarnya kalau secara ini ya secara pengaduan bahwa pengaduan ini yang meningkat itu sebenarnya tidak menjadi acuan utama. Tidak menjadi acuan utama dimaknai itu menjadi indikator tunggal atau parameter yang utama tentang memburuknya tentang perlindungan konsumen. Tidak demikian. Kenapa? Karena banyak juga orang yang tidak mau melapor. Banyak juga orang yang enggan karena berhubungan dengan korporasi besar. Mereka memiliki pengacara, lawyer yang kuat, kemudian jaringan yang kuat, dan mereka mempunyai dana yang kuat. Sedangkan konsumen itu adalah pihak yang lemah. Apa buat apa kita membeli satu produk dengan harga 10.000, kemudian terjadi kemudian kita terjadi produknya tidak misalnya tidak berkualitas, kemudian kita memprotes dan kita keluar uang lebih banyak, kan tidak mau gitu. Jadi itu tidak menjadi acuan, tidak menjadi acuan ya kan pengaduan itu. Karena memang kalau di beberapa penelitian yang saya baca itu menunjukkan bahwa perilaku pengaduan konsumen di Indonesia itu tergolong sangat-sangat rendah. Karena apa? Itu kan dipengaruhi dari generasi ke generasi. Malas untuk melaporkan, malas untuk mengeluh, malas untuk berbaikan. Biarkan orang lain yang melakukan, biarkan pihak lain yang melakukan. Kita tidak usah, gitu kan. Karena faktor-faktor dalam hal pelaporan yang berat perlindungan konsumen atau keluhan yang berkaitan konsumen itu tentunya dipengaruhi oleh faktor pekerjaan. Misalnya dia seorang petani, ya kan. Ya dia malas kan berurusan dengan laporan-laporan yang bersifat digital dan lain sebagainya. Kemudian pendapatan, kemudian mayoritas masyarakat kita itu pendapatan kan masih standar di UMP, UMR gitu kan. Ketika akan berhadapan dengan korporasi besar, tanda kutipnya itu kan mau nggak mau kan akan keluar banyak banyak biaya, dan apalagi nanti identik misalnya dengan adanya pengacara, misalnya gugatan itu sampai ke pengadilan, walaupun itu kan ada online dispute resolution sebenarnya, tetapi kan kesan-kesan yang ada di masyarakat itu ya seperti itu. Kemudian ada kesan juga di masyarakat itu bahwa ketika kita melakukan pengaduan itu proses untuk memenangkan kasus itu lemah gitu kan. Proses untuk memenangkan sengketa itu lemah hingga akhirnya ya udah mau nggak mau ya udah akhirnya menyerah aja dan tidak perlu adanya pengaduan. Padahal kalau kita melihat dari umumnya pengaduan konsumen itu paling paling besar itu kan berkaitan dengan jasa keuangan, terutama ini berkaitan dengan mungkin pinjol ya kan, pinjaman online, berkaitan dengan layanan-layanan finance, kredit, ataupun misalnya ada mobil yang ditarik gitu kan ya oleh DC dan lain sebagainya, dan itu menjadi fenomena-fenomena yang memang lazim ada di masyarakat. Selain itu ada misalnya ketika itu ada layanan-layanan e-commerce, ini juga bermasalah, perumahan itu juga bermasalah. Jadi tapi kalau untuk untuk layanan yang bersifat transportasi, telekomunikasi, barang elektronik itu justru lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pengaduan-pengaduan itu kan pengaduan-pengaduan itu sebenarnya karena tidak adanya kepastian hukum ya. Dalam hal ini itu berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang hanya sudah dibikin di tahun 27 tahun yang lalu, ya udah sangat lama dan memang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman hingga akhirnya itu
ada ketimpangan ya, ada ketimpangan daya tawar konsumen di dalam pasar, struktur pasar di Indonesia karena lemahnya perlindungan konsumen. Lemahnya perlindungan konsumen digarisbawahi itu maka perlu direvisi, perlu adanya desakan undang-undang revisi. Undang-undang revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita mendiskusikan tentang akibat dari ketimpangan daya tawar konsumen di struktur pasar yang tidak demokratis seperti yang di Indonesia. Kita ketahui bahwa daya tawar konsumen di Indonesia itu sangatlah rendah. Kenapa bisa dikatakan rendah? Karena itu umumnya itu kalau kita melihat dari jumlah pengaduan ya, pengaduan ataupun kasus sengketa konsumen, umumnya itu mereka tersebar dan tidak terorganisasi dan mereka itu tidak bergerak secara kolektif, tidak bergerak secara bersamaan. Akhirnya pemenuhan hak konsumen itu pun terbilang sangat lambat. Pemenuhan hak konsumen itu pun tidak bisa diperjuangkan dengan baik. Apalagi sekarang, ya kan? Apalagi sekarang ketika ketika konsumen ingin menuntut haknya atau ingin mengeluhkan ataupun mengadukan suatu pelayanan atau suatu produk, maka itu diperlukan adanya relatif biaya, walaupun itu memang prosesnya gratis dan lain sebagainya, tetapi ketika itu berurusan dengan hukum, berurusan dengan keluhan, berurusan dengan reputasi pihak lain, maka akan ada implikasinya lain, khawatir akan dituntut balik, khawatir akan ada pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Apalagi ketika kebanyakan pengaduan yang bersifat konsumen itu lebih bersifat individual, tidak terkoordinasi, dan minim representasi. Jadi akhirnya mereka itu memperjuangkan kepentingannya itu cenderung tidak efektif. Kemudian akhirnya kerugian-kerugian justru akan berdampak langsung kepada konsumen itu sendiri. Jadi istilahnya kita ingin melaporkan 10.000 tapi kita bisa mengeluarkan uang 1 juta dan lain sebagainya. Jadi diperlukan adanya semacam upaya-upaya mempermudah gitu kan ketika terjadinya sengketa, ketika terjadinya keluhan dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan sebenarnya standarisasi yang sangat jelas. Karena apa? Kepada dasarnya itu ketimpangan daya tawar antara konsumen dengan pelaku usaha itu menjadi salah satu bentuk dari kegagalan pasar ya. Pertama itu karena itu adanya faktor asimetri informasi di mana pelaku usaha itu memiliki informasi, memiliki data yang lebih kuat tentang kualitas produk, tentang pelayanan, bahkan tentang informasi yang berkaitan dengan konsumen tersebut. Kemudian ada keterbatasan persaingan pelaku usaha untuk mengeksploitasi kekuatan pasar sehingga bisa saja pelaku usaha itu menetapkan harga yang tinggi tanpa melihat adanya risiko kehilangan pasar. Itu karena akhirnya itu disebabkan oleh apa? Karena konsumen itu tidak memiliki daya tawar dan alternatif pilihan lainnya. Ketika saya ingin membeli suatu produk A, itu tidak ada pilihan lain, tidak ada B atau tidak ada C, sehingga saya terpaksa akan memilih produk A. Kemudian dalam prakteknya itu akhirnya menunjukkan adanya eksploitasi, ya kan? Adanya eksploitasi kekuatan pasar yang tidak diatasi oleh hukum persaingan usaha dan tetapi justru akhirnya yang menjadi korban itu adalah perlindungan konsumen. Dengan demikian nantinya itu akan berdampak kepada hal yang ketiga, yaitu ada eksternalitas yang ditimbulkan oleh kerugian konsumen, yaitu itu bersifat tersebar. Kerugiannya itu individu, jadi tidak bersifat kolektif. Akhirnya kerugian sosial itu terpecah-pecah. Akhirnya banyak juga orang yang tidak ditanggung kerugiannya oleh konsumen, dan ini menunjukkan bahwa kegagalan pasar itu tidak mampu mengoreksi dirinya sendiri sehingga tidak ada intervensi yang tepat. Seharusnya itu bisa diatasi oleh regulasi ataupun kebijakan pemerintah. Di Indonesia persoalan itu hanya semata berkaitan dengan penegakan hukum, ya kan, berkaitan dengan regulasi yang menunjukkan bahwa regulasi itu belum efektif, belum mengatasi ketimpangan daya tawar konsumen dengan pelaku usaha di pasar konvensional maupun di pasar online. Jadi kerangka yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana hak dan kewajiban konsumen
hak konsumen dan kewajiban konsumen dalam pelaku usaha itu harus benar-benar diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang nantinya akan direvisi dan akan dibahas di DPR. Jadi diperlukan adanya reformasi yang lebih struktural, reformasi ketimpangan-ketimpangan itu agar tidak berlanjut sehingga perlindungan konsumen itu akan tetap diutamakan dalam dinamika pasar yang terus bergejolak. Sebenarnya kalau saya menganalisis misalnya dari berbagai policy brief yang saya baca, kemudian beberapa penelitian yang saya baca, sebenarnya ada beberapa cakupan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ada beberapa keterbatasan. Yang pertama itu keterbatasan berkaitan dengan otoritas pengawas. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang lama itu ada 3 lembaga ya, BKPN, yang bersifat advisory, hanya memberikan nasihat, riset, literasi. Kemudian ada BPSK yang bersifat adjudikasi, yang bersifat gugatan itu lewat BPSK, yang biasanya di kota, provinsi, ya kan. Kemudian ada LPKSM. LPKSM itu kan lembaga pemberdayaan konsumen ya, yang bersifat swadaya. Itu kan bersifat advokasi dan itu menunjukkan adanya regulasi yang lebih bersifat sektoral. Jadi ada regulasi advisory, ada yang berkaitan dengan hukum, kemudian ada yang berkaitan dengan advokasi. Jadi ada 3 ranah hingga pengawasannya itu ya sendiri-sendiri. Dan itu keterbatasannya itu tidak ada otoritas tunggal. Alangkah baiknya kalau menurut saya dalam antara BPKN, BPSK itu diperlukan jadi satu. Jadi perlukan otoritas tunggal yang mengkoordinasi otoritas-otoritas sektoral tersebut. Badan koordinasi itu ya tetap dipegang oleh BPKN tersebut. Nantinya diperlukan standar-standar seperti pengaduan, sanksi, pengawasan itu dalam satu kendali sehingga badan itu kan menjadi lebih powerful. Kemudian bagaimana dengan isu yang kedua itu berkaitan dengan pengawasan kepatuhan. Dalam Undang-Undang PK Perlindungan Konsumen itu menetapkan kewajiban keterbukaan informasi melalui label produk, larangan klaim, menyesatkan, berlebihan, luasan iklan, larangan klausul baku. Tapi celahnya itu seperti apa? Kalau saya melihat bahwa celahnya itu adalah landasan-landasan tersebut itu lebih bersifat normatif dan berkaitan dengan kewajiban yang memang larangannya itu sudah tersedia, tetapi tidak ada kewenangan-kewenangan yang lebih bersifat penyelidikan, penyidikan, lebih bersifat investigatif gitu. Sehingga ujung-ujungnya kembali lagi bersifat otoritas sektoral. Kemudian berkaitan dengan sanksi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah ada sanksinya 200 juta oleh BPSK ya. Kemudian sanksinya penjara sampai 2 tahun. Tetapi umumnya itu sanksi tambahannya itu penarikan barang, ganti rugi, hingga pencabutan izin usaha. Tapi nominalnya itu stagnan di tahun 99. Sekarang itu udah tahun 2026. Itu sudah tidak profesional dengan omset pelaku usaha yang sudah mencapai miliaran, ya kan. Sanksi pidana penarikan barang itu, ganti rugi itu sudah jarang juga ditegakkan. Terus permasalahan lainnya itu berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Kalau penyelesaian sengketa itu ada 2 jalur penyelesaiannya, melalui pengadilan umum yang tunduk pada hukum, ya kan, yang acara perdata biasa, ada BPSK, itu mekanisme konsiliasi, mediasi dan arbitrasi. Sementara kalau LPKSM itu lebih menekankan tentang syarat-syarat memiliki kewenangan yang lebih formal, mengajukan gugatan, dan putusan BPSK itu lebih di sifat final dan mengikat, gitu kan. Kemudian jalur pengadilan itu tidak memiliki celahnya ya. Jalur pengadilan tidak memiliki prosedur yang ramah konsumen. Gugatan LPKSM juga jarang ditindaklanjuti secara efektif dan tidak jalan prosedural. Putusan BPSK itu juga yang seharusnya berfinal-final itu kadang itu ada gugatan lagi di pengadilan umum dan akhirnya pembuktian itu kepada konsumen. Konsumen harus nyewa pengacara lagi, repot lagi. Kemudian ada tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha selama ini itu hanya bersifat umumnya ganti rugi, kerusakan, materi yang dijual setelah menyebabkan apa istilahnya menyediakan suku cadang dan lain sebagainya. Tetapi dalam prakteknya celahnya itu tanggung jawab itu berhenti pada penjual akhir, produsen, importir, distributor, platform. Tetapi platform dan penyedia layanan terutama e-commerce itu tidak terjangkau. Kemudian cakupan konsumen. Cakupan konsumennya itu umum dalam menjamin hak dan keamanan, informasi yang benar, informasi benar, pilihan produk, pelayanan adil, advokasi, edukasi, ganti rugi. Tetapi kurangnya itu tidak memberikan perlindungan khusus pada konsumen terutama lansia, anak-anak ataupun orang-orang yang minim literasi. Karena itu seperti apa sih sebenarnya revisi ataupun saran yang terbaik itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ke depannya?
Yang pertama itu kan saran yang paling umum itu adalah bersifat fragmentasi regulasi lintas sektoral, di mana akhirnya itu perlindungan itu ditentukan oleh tempat-tempat transaksi terjadi, bukan oleh hak konsumen itu sendiri. Misalnya itu fragmentasi itu mengakibatkan konsumen itu kesulitan memahami, menentukan forum yang tepat gitu kan. Misalnya ketika berkaitan dengan jasa keuangan itu ada OJK yang mengaturnya itu kan. Kemudian akhirnya akhirnya ya terlalu banyakkan ribet itu. Jadi perlindungan standar dalam kepatuhan rektorat menyebabkan perlindungan konsumen itu terfragmentasi dan tidak konsisten. Tetapi dengan perlunya adanya satu lembaga yang kuat, misalnya BPKN, yang bisa melakukan perlindungan konsumen secara dari hulu dan ke hilir, maka itu akan menjadi lebih mudah. Orang akan terfokus ke situ, tidak terfragmentasi ke sini, ke situ. Kemudian kalau saya melapor harus Kementerian Perdagangan, saya harus LPSK dan lain sebagainya. Dengan adanya satu pintu, itu sebenarnya perlindungan konsumen itu akan lebih mudah. Kemudian kalau sekarang melihat pengawasan perlindungan konsumen itu lebih banyak reaktif ya, responsif atau complaint driven. Jadi ketika tidak ada komplain maka dianggap tidak ada pemasalah. Ketika tidak ada dianggap tidak ada masalah, padahal tidak demikian. Kita lihat aja di medsos, kita lihat aja di tweet, kita lihat di Instagram. Tiap hari pasti ada orang ngeluh tentang pelayanan konsumen, pelayanan yang dilakukan oleh pelayanan ya oleh konsumen. Tiap hari pasti ada keluhan tentang produk ini, review ini dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan sebenarnya ada patroli perlindungan konsumen. Patroli perlindungan konsumen itu lebih bersifat bagaimana dia patroli bukan tentunya keliling bukan ya, tapi patroli yang lebih bersifat cyber. Jadi dia itu melihat adanya sesuatu trending, ada yang viral, ada isu yang ramai di masyarakat dan itu bergerak cepat tanpa menunggu adanya laporan. Dengan demikian pengawasan itu langsung preventif, bisa dicegah. Kemudian perlindungan konsumen itu tidak hanya bersifat pada pengaduan individual, tetapi lebih bergerak yang responsif yang memang seperti apa yang ada terjadi di lapangan. Kemudian yang ketiga itu sanksi. Ini sanksi itu tidak membuat efek jerak kepada pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 sanksinya itu 200 juta, ya kan? Dendanya pidana sampai 5 tahun atau denda 2 miliar dan sanksi tersebut itu tidak sebenarnya tidak terlalu besar karena adanya beban pembuktian itu kan ujung-ujungnya pada konsumen. Konsumen harus repot, harus mengeluarkan produknya, harus ada bukti produknya, misalnya ketika layanan seperti apa, harus ada bukti videonya. Bagaimana ketika tidak ada video, tidak ada foto dan lain sebagainya, kan akan merepotkan. Kemudian yang keempat dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak efisien. Akhirnya apa ya? BPSK itu kan penyelesaian sengketa konsumen itu kan dirancang dengan jalur yang cepat ya, mudah. Tetapi ketika itu proses itu nanti akan ada banding, itu kan prosesnya pengadilan, ada panjang, berlapis. Ketika panjang dan berlapis, maka itu konsumen lah yang keluarkan biaya, harus ada pengacara, harus datang bolak-balik, harus izin kantor, harus cuti, ngurus ini. Kan itu kan merepotkan, merepotkan saja. Bagaimanapun kadang-kadang biaya yang dialami, kerugian yang dialami konsumen itu tidak seberapa dengan dengan adanya ini ya, adanya gugatan tersebut. Maka impunitas konsumen, misalnya konsumen yang mengeluh, konsumen yang melaporkan pengaduan, itu tidak boleh digugat, itu juga harus menjadi perhatian dan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian faktor yang kelima yang harus kita perlihatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang harus kita tekankan adalah menempatkan tanggung jawab utama pada penjual akhir, padahal nantinya itu perlu dibahas juga bagaimana importir, bagaimana produsen, pada distributor, platform digital itu harus dijangkau secara ekspresif. Misalnya ada penjual menjual tempe, ya kan? Dia tempenya itu tempenya itu rusak, gosok, tidak sehat. Misalnya ada ada virus dan bakterinya. Terus yang mengganti harus penjual tempe, kan tidak bisa. Penjual tempe itu kan harus ada produsernya. Iya kan? Produsennya, kemudian ada importer kedelainya. Di situ ada distributornya siapa? Kemudian misalnya itu dijual oleh platform dijualnya siapa? Jadi perlu ada bahwa ketika kita melihat suatu sirkulasi dalam transaksi perdagangan, terutama perdagangan digital, itu kan sangat kompleks. Jadi perlu dibahas juga. Kemudian perlu juga adanya undang-undang perlindungan konsumen itu tidak mendefinisikan secara jelas mengatur perlindungan khusus untuk konsumen yang rentan. Padahal ini sangat penting. Konsumen yang rentan itu adalah bagian yang harus dilindungi. Konsumen rentan itu mereka konsumsi anak-anak,
anak-anak, orang tua yang tidak memiliki apa namanya, tidak memiliki gadget, gawe, itu mereka lemah, perempuan dan lain sebagainya. Jadi perlunya perlindungan khusus kepada konsumen yang rentan. Ini merupakan rekomendasi dalam perbaikan undang-undang perlindungan konsumen ke depannya. Terima kasih, jangan lupa kasih komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.